menguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, nama saya Suwarni, saya guru pengampu, guru biologi di SMA Negeri 14 Sinjai. Nomor UKG 2015 031 73 973, NIM 2202 11 4539. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan materi sistem peredaran darah. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong ketua kelas dipimpin doa. Indonesia berat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam nasi doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang tolong didengarkan namanya. Heria Safirda, Berikut. Alin, Fahmi Alfian, Berikut. Nurlail Ahmad, Nurlaili Anggraini, Nisda Hairani, Nur Hikmah, Nur Jannah, Rika, Astrid, Triwarda Putri, Hikmah, Iftayana Elvira, Nur Hidayah, Nurul Inayah, Andi Makfira Walidaini, Jusmawati, Wahyuni, Irgayanti, Firawati, Nur Ikrayanti. Oke, jadi semuanya hadir pada hari ini. Ya, alhamdulillah kalau semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah siap memulai proses pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah kalau siap. Bagaimana pakaiannya? Sudah rapi atau belum? Bukunya lengkap semua? Oke, sekarang jadi sebelum kita mulai materinya, jadi sistem peredaran darah pada manusia itu kan mengedarkan oksigen, nutrisi, dan senyawa lain. Sekarang Ibu mau tanya, apa komponen sistem peredaran darah pada tubuh kita? Apa komponennya? Ada yang bisa sebutkan? Oke, silakan. Pembuluh darah, Bu. Oke, satu pembuluh darah. Yang lain? Yang lain? Angkat tangan kalau tahu jawabannya. Hah? Yang kedua, darah. Yang ketiga, jantung. Jadi komponen sistem peredaran darah pada tubuh yang pertama tadi sudah kalian sebutkan, ada darah, kemudian yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa peranan darah bagi tubuh kita? Kira-kira ada yang tahu apa peranannya?
CO2 dan CO2. Oke. Selanjutnya peranannya ada yang tahu? Ada yang tahu peranannya? Angkat tangan kalau tahu. Coba yang lain. Ada yang tahu selain peranan yang disebutkan sama temannya tadi? Coba, Magari. Mengangkut sisa-sisa metabolisme. Oke, jadi peranan darah bagi tubuh kita tadi sudah disebutkan sama temannya. Yang pertama, menyedarkan apa tadi? Mengangkut gas pernapasan seperti O2 atau oksigen dan CO2 atau biasa disebut dengan karbon dioksida. Kemudian melakukan mengangkat sisa-sisa metabolisme. Oke, jadi itu tadi komponen darah dan peranan darah bagi tubuh kita. Jadi sebelum kita masuk ke materi, jadi tadi kita sudah melakukan persepsi. Jadi tadi jawabannya semuanya betul. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, jadi saya harapkan kalian bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 2. Jadi materinya masih meliputi sistem peredaran darah. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 2. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis golongan darah dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui video dan kegiatan literasi, peserta didik dapat mengetahui tentang mekanisme pembekuan darah dengan baik. Oke, sekarang silakan diperhatikan di atas. Jadi di atas ini ada gambar. Jadi kira-kira apa yang terjadi pada gambar di bawah setelah beberapa lama dan bagaimana darah pada luka tersebut? Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Di atas ini kan gambarnya, ada yang tahu gambar apa yang di atas? Nah, orang yang terluka karena habis terjatuh. Nah, sekarang kira-kira pada saat jadi pada saat jatuh, apakah darahnya ini akan terus mengalir atau tidak? Tidak. Karena apa? Apa alasannya? Karena lukanya? Luka kecil. Oh, karena katanya lukanya termasuk luka kecil. Oke. Oke, jadi sekarang ini kan baru dugaan sementara kalian. Jadi nanti ditulis di LKPD-nya. Jadi sekarang kalau didengarkan dulu nama-namanya, jadi ibu akan membagi kelompok. Jadi pada saat ibu membagi kelompok, silakan mencari teman kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Heria Samkirda, Alim, Rika, Miftayana, Ilfira, Yusmawati, dan Nur Ikrayanti. Kelompok 2, Fahmi Alfian, Nisda Hairani, Astrid, Nur Hidayah, dan Wahyuni. Kemudian kelompok 3, Nur Khairul Ahmad,
soal-soalnya. Jadi silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, bagaimana? Tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Iya, Bu. Oke, kalau tugasnya sudah selesai, sekarang silakan dipresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Oke, kelompok berapa yang siap sekarang? Oke, sekarang kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Akan dibagi hikmah. Permasalahan 1. Permasalahan apa yang kalian temukan dari artikel tersebut? Akibat salah diagnosa, pihak rumah sakit salah dalam melakukan transfusi darah. Akibatnya, hampir 10 bulan Rizky harus cuci darah 2 kali dalam setiap pekan. Berdasarkan artikel di atas, apa yang terjadi pada Rizky setelah menerima transfusi darah? Setelah menerima transfusi darah yang jumlahnya baru setengah kantong, tiba-tiba tubuh Rizky menggigil dan susah untuk bernafas, sehingga orang tua Rizky meminta dokter untuk menghentikannya. 3. Apa yang harus diperhatikan dalam proses transfusi darah agar tidak terjadi kesalahan pada
resipien atau penerima donor darah. Karena harus disesuaikan jenis golongan darah antara pendonor dengan penerima, kesalahan dalam pengenalan golongan darah akan berakibat fatal atau membahayakan nyawa penerima karena terjadi pembekuan darah akibat bertemunya antigen yang berbeda. Saat tubuh terluka maka akan mengeluarkan darah. Pada luka ringan beberapa saat kemudian darahnya dapat berhenti sendiri. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena tubuh memiliki kemampuan untuk menghentikan darah secara alami dengan cara membekukannya. Prosesnya sendiri melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian trombosit akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, fibrin akan menempel dan membentuk gumpalan yang akan menutup luka. Kemudian larut ketika luka sudah sembuh. Lima, berdasarkan wacana jenis penggolongan darah apa yang digunakan adalah uraikan jenis penggolongan darah dengan sistem ABO dan sistem Jesus. Darah B+ bukan AD seperti hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Lahad. 6. Perhatikan wacana berikut. 2 pengendara motor mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan luka dan membutuhkan transfusi darah. 2 pengendara tersebut memiliki golongan darah A dan B, namun saat kejadian hanya terdapat pendonor golongan darah AB. Menurut Anda, apakah kedua pengendara ini bisa mendapatkan transfusi darah golongan AB? Coba hubungkan jenis golongan darah dengan transfusi darah. Tidak bisa, karena golongan darah AB disebut penerima universal. Ia tidak bisa menerima transfusi darah dari golongan darah A, D, AB, dan O. Namun pemilik golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darahnya ke orang yang memiliki golongan darah AB saja. 7. Apakah bagan tersebut sudah tepat? Jika menurut kalian belum tepat, silahkan tuliskan alasan Anda. Kurang tepat karena seharusnya saat trombosit pecah mengeluarkan PAH ke trombokinase, lalu protombin mengeluarkan vitamin K ke trombin, selanjutnya trombin mengeluarkan ion CD2+ ke fibrinogen yang menjadi fibrin. Sekian dari presentasi kami. Kami persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan kelompok satu. Baik, perkenalkan nama saya Firas Makinda, saya dari kelompok 1. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu zat apa saja yang berperan dalam proses pembekuan darah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Zat apa saja yang berperan dalam proses pembekuan darah? Trombosit atau keping darah berperan penting untuk proses pembekuan darah saat mengalami luka atau cedera. Trombosit dapat ditemukan di dalam darah dan organ limpa. Trombosit tidak memiliki seperti sel darah lainnya. Bagaimana kelompok satu, apakah diperlukan pada semuanya? Iya. Sudah diterima. Baik, kami berikan kepada kelompok lain yang memberikan. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama
3 akan mewakili kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Darah apa yang menyebabkan orang yang terluka darahnya lama-kelamaan akan membeku? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan orang terluka darahnya lama-kelamaan akan membeku? Jawabannya adalah sumbatan trombosit. Sebagai respons terhadap cedera yang terjadi, tubuh mengaktifkan trombosit. Pada saat yang sama, sinyal kimia dilepaskan dari kantong kecil di trombosit untuk memanggil sel lain ke area yang terluka tersebut. Kemudian, mereka akan membuat sumbatan trombosit dengan membentuk gumpalan bersama-sama. Bagaimana dengan kelompok apa? Apakah diterima atau ada saudari? Ya, terima. Bagaimana dengan kelompok yang apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Peredaran darah yang tidak lancar dapat mengakibatkan apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu peredaran darah yang tidak lancar dapat mengakibatkan apa? Peredaran yang tidak lancar akan mengakibatkan terganggunya peredaran darah dan akan membuat proses distribusi oksigen dan nutrisi ke berbagai organ dan jaringan tubuh yang akan terganggu. Hal ini akan menyebabkan munculnya beberapa gejala kesehatan. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah diterima atau ada saudari? Baik, sekian dari presentasi kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dengan berakhirnya persentase dari kelompok 1 sampai 4, sekarang ada yang bisa mewakili untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran ini adalah ada 4 tipe golongan darah, yaitu golongan A, B, O, dan AB. 4 golongan darah tersebut dibedakan berdasarkan ada tidaknya antigen pada sel darah. Pada sel darah merah dan plasma darah. Selain itu, status rhesus atau RH darah dibagi menjadi 2, yaitu negatif dan positif. Prosesnya sendiri melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian, trombosit akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan. Selanjutnya, fibrin akan menempel dan membentuk gumpalan yang akan menutup luka. Kemudian, larut ketika luka sudah sembuh. Oke, terima kasih. Jadi tadi kelompok 2 mewakili untuk menyimpulkan materi atau tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Jadi yang pertama tadi temannya membahas mengenai jenis-jenis golongan darah, di mana golongan darah itu terbagi menjadi 4. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian tadi temannya juga menjelaskan mekanisme terjadinya proses pembekuan darah, di mana dimulai ketika terjadi luka atau trombosit pecah sampai luka tersebut mengering. Oke, sekarang jadi tadi dari hasil persentase LKPD-nya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya itu sangat-sangat baik. Jadi apa dulu? Jadi dengan berakhirnya tadi persentasenya dan temannya sudah mengumpulkan, sekarang silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya dan
Dan jangan lupa menulis nama kelompoknya masing-masing. Silakan dikumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Sekarang tolong disingkirkan dulu bukunya. Oke, kalau semua bawa handphone tolong disingkirkan dulu yang bisa mengganggu. Jadi bukunya, pulpen, dan lain-lain disingkirkan dulu. Jadi itu akan memberikan evaluasi. Bagaimana? Sudah siap semua? Siap, Bu. Oke, jadi itu akan mengirimkan link dan silakan dikerjakan. Waktunya itu cuma 5 menit. Oke, silakan dikerjakan. Dan jangan kalian waktunya break. Jadi masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, silakan dikerjakan evaluasinya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah selesai? Ya, Bu. Oke, kalau sudah selesai, silakan diletakkan dulu HP-nya. Ya, sekarang dengan berakhirnya evaluasi tadi, Ibu mau melakukan refleksi. Kira-kira masih ada yang mengingat apa yang kita pelajari mulai di awal sampai akhir? Ada yang bisa? Oke, silakan Nulela. Baik, yang saya ketahui dari pembelajaran tadi itu ada beberapa macam tipe golongan darah. Yang pertama golongan darah A, terus yang kedua B, ketiga AB dan keempat O. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Oke, betul sekali. Yang lain masih ada yang belum? Oke, silakan. Dari pembelajaran tadi saya juga mengetahui bahwa bahayanya salah menurunkan darah. Ya, jadi kalau misalkan kita salah melakukan proses pembuluhan darah, itu bisa berakibat fatal pada pada resipien atau penerima donor kita. Jadi kita harus betul-betul teliti pada saat mau melakukan proses pendonoran donor darah. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari mengenai materi struktur jantung. Jadi silakan kalian pelajari di rumahnya mengenai materi itu. Jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Jadi siap, berat. Jadi salam. Assalamualaikum.